Ternyata siswi itu bohong soal kartun Nabi Muhammad. Samuel Paty dibunuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas tentang kasus yang menyedihkan dan miris, mengatasnamakan agama bahkan sampai nyawa seseorang melayang guys. Kasus ini adalah berkaitan dengan guru yang ada di Perancis sana yang dibunuh gara-gara katanya menunjukkan karikatur dari Nabi Muhammad. Kita langsung bahas aja ke beritanya guys. Tahun lalu bulan Oktober, guru dipenggal setelah tunjukkan kartun Nabi Muhammad. Ngeri banget ya, gara-gara sebuah kartun aja sampai guru ini pada akhirnya meregang nyawa. Dia meninggal, bahkan meninggalnya mengerikan, yaitu dipenggal. Dalam berita tersebut dikatakan seorang guru sejarah dan geografi di Prancis bernama Samuel Paty, 47 tahun dipenggal pada Jumat 16 Oktober. Samuel Paty tewas dipenggal seorang remaja usai 1 tahun setelah menunjukkan kartun Nabi Muhammad kepada muridnya. Samuel Paty, tapi ini bukan orang Ambon ya guys, nggak tahu saya bacanya, mungkin Peti kah atau apakah, yang jelas di situ tertulis seperti itu, makanya saya bacanya Paty saja lah ya supaya gampang. Dia meninggal dipenggal karena apa? Karena katanya dia menunjukkan kartun Nabi Muhammad. Kalau dari sudut pandang saya sih sebenarnya nggak sebanding ya, hanya gara-gara kartun pada akhirnya harus meninggal. Tapi itu mungkin adalah cara untuk mereka membela nabinya ya, tapi ya itu terserah mereka sih. Tapi kalau saya sendiri sih kurang setuju dengan cara-cara seperti ini. Dan tahukah setelah tahun 2021 ini, setelah 5 bulan dari kasus itu, ternyata terungkap bahwa kartun Nabi Muhammad yang ditunjukkan guru ini tidak pernah ada, dan itu hanya sebuah kebohongan semata atau hoax. Ternyata siswi itu bohong soal kartun Nabi Muhammad. Samuel Paty dibunuh. Hal ini terungkap dari seorang gadis, seorang siswi yang masih kecil banget, kalau nggak salah masih 12 tahun. Dia mengakui bahwa dirinya berbohong kepada ayahnya. Dia itu sering bolos, sering tidak masuk sekolah, tapi karena berulang-ulang bolos dan tidak masuk sekolah, makanya Samuel Paty dia menskorsing siswi ini tidak usah masuk sekolah. Kemudian anak ini ya pasti takut ya, kalau mau pulang cerita sama papa mamanya nanti bakalan masalah, dia dapat marah dan lain-lain. Mungkin justru dia akan dipukulin mungkin sama orang tuanya, sehingga dia tidak berani jujur dirinya itu diskorsing karena bolos. Sampai di sini mengerti ya? Kasusnya adalah karena dia takut dimarahin papa mamanya, kemudian dia mengungkapkan kebohongannya. Kebohongannya apa? Kebohongannya dibilang bahwa gurunya itu mengajar dan menunjukkan kartun Nabi Muhammad. Kan memang menurut mereka kan gak boleh dikartunkan, gak boleh digambarkan nabinya. Nah ini ternyata membuat orang tua dari siswi ini marah. Sang ayah yang bernama Brahim Cnina, yaitu umurnya 48 tahun, dia merasa marah. Guru dari anaknya ini menggambar kartun Nabi Muhammad atau menunjukkan kartun Nabi Muhammad. Kemudian dengan bapernya dia mengunggah videonya di Facebook dan mengatakan bahwa meminta gurunya yaitu Samuel Paty ini untuk dipecat dari sekolahnya karena menunjukkan kartun Nabi Muhammad, dan ia merasa didiskriminasi. Kenapa ya kalau didiskriminasi protesnya kayak gitu, tapi kalau mendiskriminasi nggak apa-apa. Oke, lanjut aja ya. Di dalam berita The Guardian, dia mengatakan bahwa orang tua ini, Cnina ini pergi ke sekolah menuduh Pak Samuel Paty dia menunjukkan gambar-gambar porno dan menuduhkan dia, katanya dia Islamfobia, sehingga ini memicu konflik ini, memicu amarah orang-orang Muslim dan kemudian membunuh Samuel Paty. Padahal guru ini nggak tahu apa-apa. Dia juga bukan orang yang diskriminasi, akhirnya dia meninggal karena kebohongan seorang anak dan bapernya Cnina ini. Dan kemudian dia dibunuh. Nah teman-teman, dari sebuah kebohongan seorang anak kecil dan bapernya bapak itu, kemudian 1 orang melayang nyawanya. Ini adalah suatu kejadian yang miris.
Tidak hanya itu, ternyata beberapa hari kemudian terjadi lagi korban di Nice, teman-teman. Prancis darurat, teror pembunuhan di Nice, 3 orang tewas. Dan ini kejadiannya 30 Oktober 2020, bulan yang sama dengan terbunuhnya Samuel Paty. Prancis kini dalam keadaan darurat, penyerangan dan pembunuhan terjadi pasca kontroversi kartun Nabi dan penghinaan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Islam. Tidak hanya itu, ternyata di Bangladesh pun terjadi protes anti Prancis di Bangladesh dan Indonesia lagi di luar negeri. Bahkan lebih dari 100.000 demonstran mengecam Prancis, mengecam tindakan dari Samuel Paty yang mengunggah atau menunjukkan kartun dari Nabi Muhammad yang padahal ya ampun, kebohongan dari seorang anak kecil. Sekarang mana? Nggak ada demo ya? Nggak ada demo untuk membela Samuel Paty ya. Nggak ada permintaan maaf juga dari 100.000 orang ini ya. Ya saya nggak tahu lah ya. Bahkan di Indonesia pun terjadi boykot produk Prancis, bentuk penghormatan ke Rasulullah. Dan sangat disayangkan sekali kalau produk-produk mahal, tas-tas mahal, baju mahal buatan Prancis pada akhirnya dibakar, diinjak-injak. Ternyata kemakan sama kebohongan anak kecil. Teman-teman, dalam Yakobus 3 ayat 5-6 dikatakan, demikianlah juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar sekali ya. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ayat ini menunjukkan bahwa lidah itu berbahaya sekali, makanya harus dikekang. Berhentilah suka yang hoax, berhentilah baper. Selidiki dulu apa yang terjadi. Jangan berujung maut kepada orang lain padahal kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Jadilah orang yang cerdas, yang lambat untuk bertindak kekerasan tetapi cepat untuk berpikir secara bijaksana. Mari kita belajar dari kasus ini. Jangan ada korban-korban selanjutnya karena adanya sebuah kebaperan, bahkan untuk hal-hal yang tidak pernah terjadi sesungguhnya. Luis Prasetyo, God be with you.